Yakin, kenapa nggak ditunda? Ini sepertinya terlalu cepat. Oh tenang aja, dokternya profesional, dokternya aman, dokternya menyatakan dia bisa melakukan dan menyanggupi, dia bisa dengan 2 bulan 2 bulan setelah melahirkan, dia sanggup untuk melakukan hal ini. Intinya dia yakin ini akan berjalan dengan lancar. Tapi alangkah sedihnya ternyata adik saya malah berpulang. Adik saya malah berpulang. Pemirsa Silat RCTI, kasus kematian yang menimpa salah satu pemain film Air Terjun Pengantin Nani Darham rupanya masih terus bergulir panas. Bahkan pihak keluarga korban yang menduga ibu 2 anak ini telah menjadi korban malapraktik dari tim dokter yang menangani operasi sedot lemak yang dilakukannya, telah melaporkan kasus ini ke Mapolres Metro Jakarta Selatan sehari pasca berpulangnya artis berusia 37 tahun tersebut. Ya, pihak keluarga menuntut pertanggungjawaban secara hukum dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kematian almarhumah yang menjalani operasi sedot lemak hanya 2 bulan pasca melahirkan anak keduanya. Apalagi menurut pihak pengacara korban, kliennya tertarik melakukan operasi di klinik tersebut lantaran tergiur dengan janji dan iming-iming operasi yang sukses dan aman dari salah satu dokter klinik tersebut. Maka inilah video detik-detik pemakaman almarhumah Nani Darham serta kronologis kejadian yang berujung kematian versi tim kuasa hukum yang dialami klien mereka. Mbak Nani kan seorang ibu yang baru melahirkan 2 bulan ya, pada bulan Agustus gitu. Nah, dia itu pada saat awalnya punya rencana untuk operasi sedot lemak. Pembicaraan dengan suaminya waktu itu adalah pada bulan Februari tahun 2024 di Korea, sehingga mereka sedang searching rumah sakit dan dokter yang akan kompeten untuk operasi sedot lemak tersebut. Kemudian Nani kan menjalani check up rutin ke dokter kandungan gitu. Pada saat Nani menyampaikan rencana untuk melakukan operasi sedot lemak, itu sudah menyarankan bahwa minimal harus ada tenggang waktu 6 bulan gitu. Itu dilakukan pada saat check up ke dokter kehamilan. Keesokan harinya tanggal 6 Oktober korban Nani ini kan pergi konsul ke 2 klinik. Nani bertemu dengan seorang dokter yang memberikan jaminan bahwa si dokter tersebut mampu untuk melakukan operasi sedot lemak meskipun korban Nani baru melahirkan dalam tenggang waktu 2 bulan gitu, yang menarik perhatian korban Nani untuk melakukan operasi sedot lemak. Awalnya tahu Nani itu confirm untuk gastrik balon gitu. Hanya seminggu sebelum kejadian Nani itu ke Bali atas pembukaan restorannya, dan dia baru bilang oh ya saya confirm untuk liposuction di tanggal 21 Oktober. Terus kita cuma bilang yakin, kenapa nggak ditunda? Ini sepertinya terlalu cepat. Oh tenang aja, dokternya profesional, dokternya aman, dokternya menyatakan dia bisa melakukan dan menyanggupi, dia bisa dengan 2 bulan 2 bulan setelah melahirkan, dia sanggup untuk melakukan hal ini. Ironis, menjalani operasi sedot lemak sayangnya bukan penurunan berat badan yang didapat almarhumah, tetapi justru berujung meregangnya nyawa. Hal inilah yang benar-benar disesali keluarga korban. Apalagi dengan berpulangnya almarhumah, berarti kedua anak korban yang masih balita juga harus kehilangan sosok ibu mereka. Di sisi lain, dugaan terjadinya malapraktik diperkuat oleh kesaksian suami korban, James, yang mendapati pendarahan di mata dan hidung sang istri saat jenazahnya berada di rumah sakit. Dia yakin ini akan berjalan dengan lancar, tapi alangkah sedihnya ternyata adik saya malah berpulang. Jadi itu yang shock oleh keluarga juga ya. Iya, dia baru pertama kali melakukan operasi bedah plastik itu. Jadi memang saya pun mungkin
Kita juga awam sekali dengan prosedur ini gitu kan. Jadi makanya di sini saya pesan saya juga selain untuk pasien gitu kan. Jadi sebagai dokter apapun prosedurnya itu sangat penting sekali untuk benar-benar menjelaskan dengan jelas, melakukan prosedur sesuai pre, during dan post gitu ya jika terjadi komplikasi gitu kan. Dan juga agar jangan over promise. Jadi pihak yang dihubungi untuk menuju ke rumah sakit adalah suami korban Nani yang bernama James. Pada saat James tiba di rumah sakit pada sekitar jam 18.20, itu yang bersangkutan dihampiri oleh Dr. Danu Mandaru yang menyatakan untuk meminta agar tenang dan menunggu update situasi terakhir. Pada saat korban Nani itu dilihat kondisinya oleh suami korban Nani, itu sudah mengalami pendarahan pada bagian hidung dan mata. Lantas bagaimana perkembangan terkini penanganan kasus meninggalnya almarhumah? Benarkah pihak keluarga juga menutup rapat-rapat pintu damai terhadap para pihak yang diduga ikut bertanggung jawab dalam kasus dugaan malapraktik ini? Sejauh ini kan pihak keluarga tetap fokus pada apa yang dinamakan sebagai pertanggungjawaban pidana ya. Artinya kita dengan membuat laporan polisi ini kan kita ingin mengungkap dan mencari tahu apa penyebab daripada kematian korban yang begitu mendadak. Harapan keluarga untuk kasus ini kita harap kita bisa terus jalan gitu ya. Kita mohon bantuannya dari pihak-pihak polisian dan pihak hukum gitu agar bisa menyingkapi kebenaran yang terjadi dengan adik saya. Sementara itu, selain mengungkapkan keprihatinan dan rasa dukanya atas meninggalnya almarhumah Nani Darham, Dr. Tompi selaku dokter spesialis bedah plastik juga meminta masyarakat untuk bisa membedakan antara malapraktek atau komplikasi medis yang terjadi dalam prosedur medis. Lantas, apa saja langkah medis yang harus dilakukan agar pasien aman melakukan operasi sedot lemak? Seringkali semua kasus yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan proses operasi, rumah sakit atau apapun, kalau nggak sesuai dengan menurut mereka, musibah, semua langsung disebut malpraktek dulu gitu. Nah, kita harus bisa membedakan antara malpraktek atau komplikasi medis. Ini dua hal yang sangat berbeda. Operasi pun misalnya liposuction atau apapun operasinya, supaya kita nggak musibah ya satu, persiapan operasinya dengan baik, konsultasi yang detail, dipersiapkan semuanya, cek lab, cek segala macam, jadi biar tahu kondisi pasiennya itu ada yang perlu di warning nggak gitu. Kalau misalnya pasien dengan kondisi baik, semua labnya bagus, kita kerjakan, insya Allah sih harusnya aman-aman saja. Masuk orangnya tidak kontra ketika seseorang melakukan tindakan liposuction ataupun operasi bariatrik lah, karena memang banyak orang yang melakukan tindakan operasi tersebut tuh karena bermasalah dengan kesehatannya mereka. Tapi disclaimer ya, gue turun sampai 60 kg tanpa melakukan tindakan sedot lemak atau bariatrik. Intinya gue pengen menyampaikan ke kalian semuanya yang pengen melakukan program penurunan berat badan. Gue cuma pesan satu sama kalian semuanya, jangan buru-buru. Jadi saya pasti maksimalin 5 kali dalam 1 minggu. Baik itu latihan wushu atau hanya sekedar stretching. Tapi saya pasti maksimalkan untuk olahraga. Kan ada yang operasi plastik atau sedot lemak yang gagal. Aku kan nggak bilang semuanya gagal, ada yang gagal dan bisa merenggut nyawa, itu kan ngeri. Jadi coba dipikir-pikir lagi kayak gitu. Dan jangan sampai itu membahayakan ya, untuk diri sendiri kan keselamatan lebih penting dong daripada penampilan seperti idolamu gitu.